The sweet smell of an all-day sucker. Mari kita mengenal lebih jauh Mr. Krabs. Hai guys, selamat datang kembali di channel Warga 62. Kita kali ini akan membahas tentang Mr. Krabs. Mr. Krabs mempunyai nama lengkap Mr. Eugene Harold Krabs, adalah karakter fiksi serial kartun SpongeBob SquarePants. Dia tinggal di rumah berbentuk jangkar bersama anaknya, yaitu Pearl Krabs. Dia mempunyai pesaing bernama Sheldon Plankton, pemilik restoran cambaket yang dagangannya tidak pernah laku, yang kebalikan Krusty Krab nih guys. Dalam episode Friend or Foe, diketahui bahwa sejak bayi mereka berteman. Mereka menjadi musuh karena rumus. Setelah itu Plankton selalu mencoba mencuri resep rahasia Krabby Patty. Mr. Krabs, pemilik restoran bernama Krusty Krab, tempat kerja SpongeBob dan Squidward. Dia sangat mencintai uang. Dia tidak mau memberi uang 1 sen pun, meskipun dia sangat kaya. Mr. Krabs bermusuhan dengan Plankton. Hampir semua rencana Plankton untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty gagal. Mr. Krabs biasanya sangat sedih atau marah jika kehilangan uang, meskipun hanya 1 sen. Tapi ada beberapa kesempatan dia tidak sedih ketika kehilangan uang, seperti Selling Out dan Grandpappy the Pirate. Dia juga sangat kuat di beberapa episode. Das ist ein Budget. Mr. Krabs, aus diesem Dollar hole ich so viel raus, bis er um Gnade winselt. Bei allem... Mr. Krabs tinggal bersama anak adopsinya yaitu Pearl di rumah berbentuk jangkar. Mr. Krabs juga pelit dengan anaknya sendiri nih guys, seperti membuat hal-hal yang diinginkan Pearl dengan tidak baik di episode Well of a Birthday, memberikan biskuit dengan saus sebagai pizza untuk pesta bantal Pearl di episode The Slumber Party, dan lain-lain. Mr. Krabs memiliki cacing, yaitu di seri cacing memerankan anjing bernama Mr. Doodle. Dia tidak pernah dilihat di sekitar rumah, tetapi dia muncul ketika Mr. Krabs jalan-jalan. Come on, Mr. Doodles, we haven't got all day. We gotta get down to me favorite restaurant. Mari kita mengulas sejarah kehidupan Tuan Krabs. Di episode Friend or Foe, dia di bagian pertama dan Karen sisanya menceritakan dia lahir bersama Plankton, teman terbaik Mr. Krabs saat itu nih guys. Dia dan ibunya sering mendapatkan bantuan dari Pak Tua Jenkins. Suatu hari ketika dia dan Plankton sedang jalan-jalan, mereka melihat seorang penjual burger kaya. Mereka berdua memiliki ide untuk melakukan hal yang sama. Mereka menjual burger buatan mereka dan anak-anak yang membeli sedang sakit. Mereka menawarkan burger mereka ke Pak Tua Jenkins. Dia pun meninggal beberapa waktu kemudian. Persahabatan mereka putus saat itu, tetapi Mr. Krabs menemukan resep yang kemudian menjadi resep Krabby Patty. Di episode Grandpappy the Pirate, dia ketika bayi tinggal di kapal perompak kakeknya. Ketika dia sudah besar, dia juga menjadi perompak dan memiliki kapal sendiri. Ketika dia membayar gaji untuk anak buahnya, belum semuanya mendapat bagian. Perhiasan-perhiasan yang dia dapat sudah habis. Dia akhirnya mengambil kerang yang nantinya ada di tiang depan Krusty Krab dan pergi. Mari kita mengenal karakter Mr. Krabs. Mr. Krabs adalah satu-satunya karakter SpongeBob yang awalnya didasarkan pada seorang yang spesifik dari hidup Stephen Hillenburg. Ketika mendesain Mr. Krabs, Hillenburg mengambil inspirasi dari mantan manajernya di restoran makanan laut. Menurut Hillenburg, manajernya berambut merah, berotot, dan seorang mantan koki tentara. Ketiga sifat ini dimasukkan ke karakter Krabs, dengan warna merah Krabs sebagai pengganti warna rambut. Cara berbicara Krabs juga terinspirasi oleh sang pemilik restoran yang mengingatkan Hillenburg tentang bajak laut dengan aksen mainannya yang kuat. Tapi pemilik tersebut tidak kikir. Detail ini ditambahkan oleh Hillenburg untuk memberinya lebih banyak kepribadian. I don't think Plankton's coming. Nonsense. See? It's that stinker Plankton now. Ketika Stephen Hillenburg mulai membuat Mr. Krabs, nama belakangnya dieja dengan huruf C, bukannya K. Jadi nama restoran Krabs adalah Krusty Krab. Hillenburg mengubah nama tersebut tidak lama sebelum produksi episode pilot acara dimulai, memutuskan bahwa K itu lebih lucu dan lebih mengesankan.
Keputusan untuk memilih Mr. Krabs dan Pearl tinggal di dalam jangkar dibuat setelah produksi musim pertama sudah dimulai. Peta awal dari latar acara yang Hillenburg tunjukkan ke eksekutif Nickelodeon sebagai bagian dari pitch-nya pada tahun 1997, tidak termasuk rumah jangkar dan menamakan Krusty Krab sebagai tempat tinggal kedua karakter. Did you say Krusty Krab? That's right! Krusty Krab, home of the world famous! Mr. Krabs punya cara yang berbeda ketika berjalan. Ketika dia bergerak, dia menggerakkan kakinya sangat cepat dan dia digambar seakan-akan dia punya lebih dari 2 kaki. Ketika menyutradarai animasi untuk episode-episode awal, salah satu tujuan Stephen Hillenburg adalah untuk memberi setiap karakter siklus berjalan berbeda yang menunjukkan kepribadian mereka. Seniman papan cerita Eric Wiese mendesain siklus berjalan Krabs dengan niat membuatnya kartun. Wiese mengatakan pada tahun 2012 lalu, "Aku menganimasikan kaki kecil Mr. Krabs dalam siklus 4 frame multikabur. Aku pikir itu adalah solusi terbaik untuk membuatnya berjalan seperti kepiting." Stephen Hillenburg menyetujui cara jalan itu setelah Wiese mendemonstrasikannya di sebuah mesin tes pensil. What in Neptune's net is that? It's the most beautiful thing my eyes have ever seen. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah dan karakter Tuan Krabs. Masih banyak lagi yang belum kami bahas nih guys. Sampai jumpa.